Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk semuanya pastikan kalian sudah berpakaian rapi. Sudah semuanya? Nah, kemudian yang kedua, kalian harus ikutin ya gerakan Om dan Tante, harus bebas berekspresi. Kemudian yang ketiga, selama ibadah kita harus fokus adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir, sikap hati kita harus sikap hati yang baik dalam beribadah. Oke adik-adik semuanya, selamat beribadah. Hai adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita mau memulaikan sekolah minggu kita semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Biar senantiasa Kau yang memberkati setiap guru-guru kami yang akan mengajari kami. Dan bahkan setiap kami anak-anak Tuhan diberkati, baik melalui pujian kami bahkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Ikut gerakan Om dan Tante ya, musik. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus.
damai sejahtera di hati, sukacita abadi. Aku cinta Yesus, berdoa senantiasa, cinta pada sesama, damai sejahtera di hati, sukacita abadi, sukacita abadi, sukacita abadi. Haleluya. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sebab hanya Tuhan. sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan, diberikan kesehatan bagi Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati cerita kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, saatnya kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, yuk ambil Alkitabnya semuanya, pastikan ada di dekat kalian dan kita nanti akan baca sama-sama firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah sekarang adik-adik terkasih semuanya sudah ada ya Alkitabnya ya di dekat kalian semuanya. Yuk sekarang Tante Vi mau kasih judul kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik. Oke, haleluya. Firman Tuhan Tante Vi ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Sekali lagi ya kita baca adik-adik semuanya ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam cerita di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan itu adalah contoh atau ibarat. Kenapa dikasih contoh Tante Vi, dikasih perumpamaan? Iya, supaya kita semuanya bisa mudah untuk mengerti dan memahami apa maksud firman Tuhan. Nah pada pasal yang ke-10 ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Seperti judul kita tadi, gembala yang baik. Siapa gembala yang baik itu? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah di dalam perumpamaan ini, Tuhan itu adalah gembala. Dan domba-dombanya itu adalah setiap kita adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah kawanan domba Allah. Nah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Seperti lagu pujian tadi yang dibawakan oleh Tante Rizka dan om-om yang ada. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Luar biasa adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita belajar bahwasanya Tuhan itu adalah gembala. Tuhan Yesus itu gembala kita yang baik dan domba-dombanya itu adalah setiap kita yang percaya kepadanya. Nah kita akan belajar yang pertama, apa yang kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 bagian A di sana dikatakan, akulah gembala yang baik. Maksudnya akulah itu adalah untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang adalah gembala yang baik. Kita bersyukur karena kita punya gembala yang baik. Seperti lagu pujian kita katakan tadi, kalau gembala yang baik itu selalu membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Domba-dombanya gak dibiarkan kelaparan. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya juga adik-adik yang terkasih. Kalau kita lihat bersama nanti Tante Vi di akhir daripada firman Tuhan ini akan Tante akan putar ya sebuah video. Di sana kalian bisa nanti melihat bagaimana seorang gembala itu membawa domba-dombanya. Dan adik-adik tahu seorang gembala itu mau memberikan nyawanya untuk dombanya. Ketika domba-dombanya itu dibawa ke padang rumput, itu adik-adik tahu di sana pastinya banyak binatang buas ya. Gembala itu akan datang untuk menyelamatkan domba-dombanya apabila binatang buas datang untuk apa? Untuk menerkam domba-dombanya. Itulah seorang gembala yang baik. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat kita. Tuhan Yesus mau memberikan nyawanya buat setiap kita. Dia berikan nyawanya, dia mau disalibkan buat kita. Agar kita tidak binasa, agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Tetapi Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dia gantikan diri kita. Tuhan
Tuhan Yesus mau disalibkan, berkorban demi setiap kita. Nah adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai seorang gembala yang baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apalagi Tante Vi, Tuhan Yesus akan berjalan di depan kita. Jadi gak perlu takut, domba-domba gak perlu takut dengan binatang buas. Karena apa? Domba-domba tahu ada gembala yang berjalan di depannya. Jadi domba-domba tidak perlu takut dengan binatang buas mungkin yang akan datang menerkam mereka. Domba-domba akan tetap aman karena apa? Ada gembala yang berjalan di depan mereka. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sekali kita punya gembala yang baik. Gembala yang baik tadi apa? Dia yang pertama memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Gembala yang baik selalu berjalan di depan kita untuk memastikan apakah kita aman atau tidak. Sehingga setiap mungkin ada musuh yang datang, binatang buas yang ingin coba menerkam domba-dombanya, gembala akan siap untuk menyelamatkan domba-dombanya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari kisah perumpamaan ini juga kita belajar bahwasanya seperti ayat pokok kita yang tadi di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Seorang gembala itu kenal domba-dombanya. Nanti kalian adik-adik yang terkasih, waktu menyaksikan video yang akan Tante putar di akhir daripada firman Tuhan ini, itu luar biasa loh. Waktu Tante Vi menyaksikan itu, Tante Vi bilang, ya Tuhan luar biasa. Itu sebuah gambaran bagaimana seorang gembala itu kenal domba-dombanya. Jadi gembala yang baik itu kenal dombanya yang mana. Dan yang luar biasa lagi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari perumpamaan ini kita juga belajar dari firman Tuhan yang kita dengar. Bahwasanya domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Domba-domba tahu mana gembalanya, mana yang tidak. Maksudnya apa Tante Vi? Dari kebenaran firman Tuhan kita belajar adik-adik yang terkasih. Untuk mau mendengar dan mengikuti. Di ayat yang tadi kita baca, gembala yang baik itu kenal dombanya. Dombanya kenal suara gembalanya. Dan dombanya mengikuti gembala itu. Nah adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita punya gembala yang baik yang adalah Tuhan Yesus. Tapi di bumi ini juga Tuhan kasih loh gembala buat kita. Ada orang tua kita yang jadi gembala buat kita. Ada papa mama di rumah yang menjadi gembala buat kita. Kita juga harus dengar suara mereka. Ikuti apa yang mereka mau. Karena yang pasti papa mama kalian gak pernah nyuruh kalian untuk hal-hal yang membahayakan kalian. Pasti akan selalu menuntun kalian untuk berada di jalan yang benar. Sama seperti Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita belajar. Lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Gembala kenal siapa dombanya. Dan dombanya juga tahu suara daripada gembalanya. Dia gak salah. Aduh adik-adik yang terkasih, Tante Vi begitu exciting sekali ketika menyaksikan video yang Tante Vi putar ini. Aduh luar biasa adik-adik. Ternyata kita juga harus seperti itu loh adik-adik. Kita harus kenal suara gembala kita. Dan kita harus waktu kita dengar kita ikuti. Tadi Tante Vi bilang, Tuhan itu gembala yang baik, tetapi di bumi juga Tuhan kasih orang tua sebagai gembala kita. Buat adik-adik yang ada papa mamanya di rumah, ada kakaknya yang lebih tua di atas kita, itu juga gembala buat kita. Di gereja ada bapak gembala yang menjadi gembala buat seluruh sidang jemaatnya. Itu juga suaranya harus didengar. Di sekolah adik-adik yang menjadi gembala kita siapa? Guru-guru kita. Kita perlu dengar suara mereka dan mengikutinya. Jadi dua hal ini yang harus kita lakukan. Ketika kita tahu bahwasanya itu suara gembala kita harus ikuti. Kalau papa mama bilang yuk belajar, jangan susah ikutin. Karena apa? Firman Tuhan bilang kalau suara yang lain mereka gak kenal, mereka gak mau ikut. Tapi kalau suara gembala, baik gembala kita di gereja, baik gembala kita di rumah yaitu papa mama, di sekolah ibu guru, bapak guru, di sekolah minggu ada om dan tantenya, ikuti suara mereka. Kalau mereka berikan nasihat-nasihat buat kita adik-adik yang terkasih, yuk sama-sama belajar mengikuti. Karena itu yang Tuhan mau.
Luar biasa adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Domba-domba mengenal suara gembalanya. Tante Vi, gimana caranya mendengarkan suara gembala itu? Kalau gembala agung kita yaitu Tuhan Yesus, cara dengarnya gimana suaranya Tante Vi? Atau suaranya kita panggil gimana ya? Enggak usah adik-adik pusing. Cara mendengarkan suara gembala kita yaitu Tuhan Yesus. Baca firman Tuhan. Kita punya Alkitab ya adik-adik di rumah ya. Tuh tadi adik-adik sudah pegang, sudah bawa, sudah baca. Lewat itu kita bisa dengar suara Tuhan. Tuhan bilang apa? Ikutin. Tuhan bilang hormati ayah ibu, ikutin. Harus dihormati. Harus ditaati orang tuanya. Diikutin ya adik-adik yang terkasih. Terus gimana lagi Tante Vi caranya untuk dengar suara gembala yang baik yang adalah Tuhan Yesus? Dengan cara berdoa. Waktu adik-adik berdoa, adik-adik sampaikan suara hati adik-adik, kerinduan hati adik-adik. Dan ketika adik-adik dengarkan firman Tuhan, itu yang jadi suara Tuhan bagi kita. Kalau di rumah ada papa dan mamanya, ikutin apa nasihat-nasihat mereka. Di sekolah, bapak ibu gurunya diikutin nasihatnya. Itu berarti adik-adik sudah melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang Tante Vi sudah sampaikan sudah selesai. Seperti tadi janji Tante Vi, di akhir daripada kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan video yang berikut ini. Mari sama-sama kita menyaksikannya, biar menjadi berkat buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah kawanan domba Allah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Haleluya. One more time. Oh, one is. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh my God. This is high. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Halo adik-adik semuanya, puji Tuhan kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang gembala yang baik dan domba-dombanya. Nah, di sini Om David akan memberikan satu aktivitas pada minggu ini, yaitu membuat domba. Nah, di sini sudah ada domba yang telah dibuat Om David, ya sudah jadi ini. Tapi Om David mau memberikan contoh atau tutorial pembuatannya, oke? Nah, kita harus membutuhkan itu. Yang pertama adalah gunting. Dan yang kedua spidol. Dan yang ketiga selotip atau terserahlah lem, yang penting bisa menempelkan untuk kasih tempel di sini. Yang keempat kita butuhkan adalah karton. Tada. Oke. Iya, seperti ini adik-adik. Ini adalah contoh gambar domba, tetapi tidak harus sebesar ini. Kita buat seperti yang sudah jadi di depan Om David ini ya, yang sudah ada warnanya. Jadi, dan yang kedua,
Kalau udah jadi, kita potong pakai gunting. Kita potong pakai gunting dan hasil yang sudah jadi seperti ini. Kalau soal warna mewarnai ini, kalau Om David pakai karton warna tinggal ditempel karena Om David enggak ada spidol. Jadi kita terserah lah mau buat apa, mau pakai apa untuk mewarnai. Jadi untuk yang ketiga, cara yang ketiga adalah kita siapkan karton yang berbentuk segitiga seperti ini dan kita tempelkan pakai lem di belakang dombanya. Jadi tempelkan di sini. Tempelkan di sini dan dia boleh berdiri. Oke, seperti ini. Kelihatan enggak? Oke. Jadi seperti itu. Oke adik-adik semuanya, jadi kalau udah jadi seperti ini, tinggal difoto dan diupload. Jangan lupa ya. Oke, dadah. Terus 13 ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Oleh karena itu dia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23 yang ditabur di tanah yang baik ialah orang-orang yang mendengar
Puji Tuhan adik-adik, semua sudah diberikan orang tua persembahan ya. Nah seperti biasa, untuk minggu ini juga persembahan kita adik-adik titip di mama, atau ada kaleng yang adik-adik sudah taruh di meja, atau ada apa tempatnya yang adik-adik sudah khususkan untuk setiap minggu persembahannya, boleh taruh lagi di situ, titip lagi ke mama, dan tante ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati untuk persembahan adik-adik semua. Dan selanjutnya adalah pengumuman tante untuk minggu ini. Seperti biasa ada doa Zoom setiap hari Sabtu untuk anak-anak yang ada di Star Kids dan Children Care. Setiap hari Sabtu pukul 16 atau jam 4 sore. Sekali lagi ada doa Zoom setiap hari Sabtu pukul 16 atau jam 4 sore. Nanti ada tante-tante yang akan membagikan link, dan tante berharap kita semua adik-adik yang ada di rumah boleh mengikuti doa ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Nah, tante undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita hari ini di dalam doa. Semua sikap berdoa yang benar, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami bisa bernyanyi, untuk kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Engkau yang akan memberkati anak-anak ini yang sedang menghadapi ujian. Tuhan tolong berikan mereka hikmat, kepintaran, supaya setiap soal yang mereka dapatkan, mereka boleh jawab dengan baik. Memberkati mama papa mereka yang ada, Tuhan berkati rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka semua diberkati. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan berikan mereka semua kesehatan, kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih, memberkati juga om-om dan tante-tante yang sudah melayani hari ini. Tuhan pakai mereka lebih lagi. Terpujilah Tuhan, memberkati juga Bapak Ibu Gembala yang ada di GPDI Palembang. Memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Dan biarlah Tuhan Yesus semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini, dan kami akan tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.